Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Begini firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di sana." Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, mungkin bagi setiap kita, firman Tuhan ini bukanlah yang asing lagi. Bukan sesuatu yang aneh ketika ada mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang, 12 bakul. Saking dekatnya dengan kita, bahkan ada guyon yang mengatakan, ini kan karena bukan orang Batak yang makan, yang pesta. Kalau orang Batak yang makan, itu dipastikan tidak akan sisa. Itu pasti akan kurang. Karena semua sebelum makan pun sudah pada ngisi plastiknya. Dan bahkan ketika saya melayani di Medan, lagi istilah baru ternyata. Kita pikir ibu-ibu selama ini yang menggunakan plastik-plastik itu
untuk membawa makanan dari pesta. Ternyata juga sudah ada amplas. Saya pikir itu terminal amplas di Medan sana. Tapi ternyata mau bilang ama-ama para plastik. Bahasa Indonesianya bapak-bapak yang juga mau memplastiki, mau membawa makanan pesta pulang ke rumahnya. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya selesailah itu. Itu hanya candaan, tapi berarti bahwa perikop ini dekat dengan kita dan semuanya hanya karena rasa syukur bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan hal ini di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, nats kita hari ini dimulai dengan ayat yang ke-13 yang mengatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Mungkin setiap kita tahu, ada kesedihan yang mendalam, ada kesedihan yang sangat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus untuk kematian seorang Yohanes. Kesedihan itu sangat-sangat dirasakan dalam kehidupan. Maka tidak heran kalau ketika Lazarus mati pun sampai firman Tuhan menuliskan, maka Yesus pun menangislah. Bersukacita sekali kita ketika kita merasakan, ketika kita memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus yang mengerti akan engkau, yang mengerti akan ditinggalkan, yang mengerti dan memahami arti kehilangan, yang juga merasakan kesedihan yang sama ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi di dalam kehidupan ini. Yesus bersedih sampai-sampai firman Tuhan menuliskan dia pergi menjauh dari situ, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Kita bisa merasakan kesedihan itu. Kita bisa merasakan kemanusiaan Tuhan Yesus itu, merasakan sangat akan kehilangan, akan kepergian seorang Yohanes. Tapi saudaraku yang berkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, lihatlah apa yang terjadi di dalam kesedihan itu. Apa yang terjadi ketika dia mengasingkan diri dan pergi dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ternyata banyak orang mengikutinya. Banyak orang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang ingin mendapatkan mujizat terlebih di dalam pelayanannya. Dan firman Tuhan menuliskan, Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bisakah kita berada di dalam situasi itu? Bisakah kita berada di dalam apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan? Di dalam kesedihannya, di dalam keberadaannya ingin menjauh, ingin bersaat teduh, memiliki waktu untuk dirinya me time. Tapi ternyata itu semua dia kalahkan. Tapi itu semua disingkirkan. Dia tidak mau kesedihannya menguasai dirinya. Dia tidak mau kehilangannya, berpisahnya dirinya dengan Yohanes, meruntuhkan atau bahkan menghalanginya untuk melanjutkan pelayanan. Tuhan Yesus tahu bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus menyadari apa arti hadirnya di dalam kehidupan ini. Bahwa dia hadir untuk orang banyak. Bahwa dia hadir untuk kita. Untuk sebuah kepedulian. Untuk sebuah keberadaan
di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sampai-sampai dia mengalahkan keegoannya. Sampai-sampai dia mengalahkan kesedihan yang dia alami. Maka tergeraklah hatinya. Firman Tuhan mengatakan, tergeraklah hatinya. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, tergeraklah hatinya itu menjadi kata kunci yang luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam ilmu kedokteran dikenal istilah splanchnologi. Itu yang mempelajari tentang organ bagian dalam dari tubuh manusia. Dan tergeraklah hatinya ini oleh belas kasihan itu memakai kata splanchnologi. Artinya apa? Yesus betul-betul merasakan situasi yang mereka alami. Yesus betul-betul merasakan kesedihan, kepedihan, dan kerinduan yang mereka alami. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kisah ini berlanjut dengan mengatakan hari sudah malam dan tidak ada warung di sana. Lalu murid-murid punya ide dengan mengatakan hari sudah malam, mereka pasti sudah lapar. Suruhlah mereka pergi agar mereka bisa membeli makanan di desa-desa. Murid berkata, suruh mereka pergi. Tapi lihatlah apa yang Yesus katakan. Oleh belas kasihannya, oleh hati yang tergerak itu, Yesus mengambil sikap yang melampaui akal pikiran murid-murid manusia ketika itu. Ketika orang menyuruh biar mereka diusir. Ketika orang memberi ide, murid-murid memberi ide agar orang banyak itu disuruh pulang. Tapi Tuhan Yesus justru mengatakan, tidak, kamu harus memberi makan. Kita mungkin kaget dengan situasi itu. Dengan perintah itu. Ada apa dengan Tuhan Yesus ini? Apa mungkin murid-murid bisa memberi mereka makan? Karena kita tahu jawabannya pasti tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan itu kepada mereka. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, itu pesan yang kuat sekali yang mau Tuhan Yesus hadirkan dalam kehidupan kita. Dalam persekutuan kita, dalam kehidupan orang percaya. Bahwa tanggung jawab kita memberi mereka makan. Ini pasti bicara tentang orang-orang yang membutuhkan. Ini pasti bicara tentang orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan makan itu. Gereja terpanggil untuk itu. Orang percaya terpanggil untuk itu. Kamu harus memberi mereka makan. Itu hal yang mustahil. Kalau menurutmu itu hal yang mustahil, saudaraku dalam kasih Tuhan, lalu Tuhan menyempurnakannya. Bawalah kemari kepada aku 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus memberkatinya, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan, memberikan kepada murid dan murid-murid membagikan. Dan itu menjadi penegasan dari tema kita pada saat ini. Bahwa makanan dan minuman itu adalah pemberian Allah. Yesuslah yang memberi mereka makan itu. Makanan dan minuman itu adalah pemberian Allah dan bersumber dari Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang mujizat itu tidak lain adalah
Apakah kita mau memberi apa yang ada pada kita? Kita sering menunggu mujizat. Kita sering bahkan menunggu orang lain. Kita sering bahkan berharap mujizat itu dari luar kehidupan kita, dari luar diri kita. Padahal Tuhan Yesus memakai apa yang ada padamu. Tuhan Yesus memakai bahkan sekecil apapun yang ada di dalam dirimu untuk mujizat, untuk karyanya dalam kehidupan ini. Masalahnya adalah, maukah engkau memberikan apa yang ada padamu? Yesus tidak menuntut banyak. Yesus tidak menuntut engkau mencari dari luar sana, tapi apa yang ada padamu. Oke, ini bicara tentang makanan. Oke, ini bicara tentang roti. Oke, ini bicara tentang materi. Tapi jauh di balik itu, apa yang ada padamu? Bisa lebih luas lagi. Bisa talentamu, bisa hatimu, bisa juga kepedulianmu, bisa juga buah pikiranmu. Masalahnya adalah, sekali lagi, maukah engkau memberikannya? Sehingga itu diberkati dan memberi makan, tanda petik, bagi banyak orang, untuk sebuah kepedulian di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan menuliskan, mereka semua makan, dan semuanya makan sampai kenyang. Penting sekali itu dituliskan. Artinya apa? Ketika makanan itu, minuman itu bersumber dari Allah, pemberian Allah, maka dipastikan engkau akan diberkati, engkau akan menjadi kenyang, tidak kekurangan. Sebab makanan yang bersumber dari Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagimu untuk memberikan kesempurnaan di dalam kehidupanmu. Semuanya makan sampai kenyang, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tersiksa. Semua dicukupkan. Itulah pribadi yang mau memberikan apa yang ada padanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupkan. Maka Tuhan akan menyempurnakan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya sekali lagi, maukah engkau memberikan apa yang ada padamu? Oke, 5 roti 2 ikan. Jangan bicara angka 5 dan angka 2. Itu memang benar kecil. 5, 2 itu kecil. Apalagi roti. Dan ikan itu mungkin kecil atau mungkin tidak dianggap dalam kehidupan. Malah lebih dalam lagi. Kitab Yohanes menceritakan kalau yang punya itu semua adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Anak kecil, 5, 2 juga angka yang kecil. Tapi di dalam tangan Tuhanmu itu diubahkan. Tapi di dalam Yesusmu, di dalam Tuhan kita, itu diubahkan. Bahkan memberkati 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Dan firman Tuhan menuliskan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau di gerejaku, ya nggak tahu kalau di gereja orang lain, ya saya tidak mau menghakimi. Selalu itu yang lebih banyak untuk ibadah itu perempuan, ibu-ibu. Kalau laki-laki saja 5.000. Saya tidak mau katakan 1:2. Saya lebih yakin dengan 1:3. 1 laki-laki, 3 perempuan di gereja saya. Selama saya melayani, coba bayangin. Berapa lagi itu kalau 1:3? Artinya berapa? Silakan berhitung dengan itu. Tapi firman Tuhan menuliskannya, 5.000 itu yang dihitung hanya laki-laki. Belum perempuan, belum juga anak-anak. Di dalam tangan Tuhan itu diubahkan. Maka Tuhan Yesus memberikan mujizat itu, menghadirkan itu semua dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatunya terjadi seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diajak untuk memahami kehidupan berbagi itu. Kehidupan yang mau membagi-bagikan itu, belajar dari anak kecil.
Sebab dunia ini menghamparkan kisah banyak motivasi palsu ketika orang menolong seseorang. Apalagi ini mau tahun politik. Banyak orang mau menolong, berbagi, karena dia memang berharap sesuatu. Dia akan dapat suara, dia akan memperoleh sesuatu. Atau mungkin mereka mau berbagi, memberi karena takut hukum karma. Karena dia percaya dengan hukum karma itu. Dan banyak orang ketika menolong, karena dia menuntut balas jasa. Tapi lihat Yesusmu, lihat Tuhanmu, lihatlah orang percaya itu akan berbagi, akan memberi, sebab dia percaya bahwa segala sesuatunya bersumber dari Tuhan. Makanan dan minuman adalah pemberian dari Allah. Maka layaklah untuk dibagikan. Maka layaklah untuk di-share untuk setiap orang. Sehingga orang lain juga merasa dicukupkan dalam kehidupan ini. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik di dalam kasih Yesus. Lalu apa yang bisa kita petik? Yang pertama, imanilah benar seperti tema kita, bahwa makanan dan minuman itu bersumber dari Allah. Itu adalah pemberian Yesus Tuhan. Yang kedua, lihat dan ingatlah Tuhan Yesusmu yang bahkan mengesampingkan kepentingannya sendiri untuk kepentingan orang banyak. Tuhan Yesus mengajar setiap kita, jangan sampai kesedihanmu menghalangimu untuk melakukan yang terbaik, menghalangimu untuk berbagi, menghalangimu untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Silakan bersedih, silakan menangis, silakan teriak untuk kehilangan sesuatu, tapi jangan sampai itu menghalangimu untuk menjadi berkat di dalam kehidupan. Yang ketiga, firman Tuhan menuliskan apa yang ada padamu. Maka berilah apa yang ada padamu. Bagaimana mungkin kita berharap akan terjadi mujizat kalau apa yang ada padamu pun engkau tidak mau berikan. Sekali lagi, apa yang ada padamu. Yang berikut, berbagilah seperti anak kecil itu dan belajarlah dari anak kecil itu. Mereka berbagi dan mereka mau jujur dengan apa yang mereka ada punya. Kita tahu anak kecil mungkin susah untuk mengatakan bahwa dia punya makanan. Mungkin susah untuk membagi makanannya. Tapi lihatlah saat ini kita diajak untuk berada di dalam situasi belajarlah dari anak kecil itu. Belajar berbagi. Yang mau memberi. Ingat apa yang ada padamu itu. Tuhan mau itu menjadi berkat bagi orang lain. Gak usah bangga kalau engkau kaya, engkau diberkati dengan harta, dengan jabatan, kalau itu hanya untuk dirimu. Kalau kamu tidak berbagi, itu sama saja dengan laut mati yang tidak memberi arti. Dan akhirnya engkau mati di dalam apa yang engkau miliki sendiri, untuk engkau sendiri. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, maka hiduplah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sebab dia bahkan lebih peduli kepadamu daripada dirinya sendiri. Bahkan mau mati untuk. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami puji, kami muliakan Engkau dalam hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih-Mu terjadilah seperti yang Engkau mau. Amin.